dari jaringan jamaah Islamiyah sebanyak 50 orang, ya. 3 orang itu di Kalimantan Timur, ya. Jaringan dari Ansar Daulah, ya, pendukung ISIS, 3 orang itu di Kalimantan Timur. Ya, kemenangan Taliban di Afghanistan memang memantik beragam respon, salah satunya adalah kekhawatiran terhadap ancaman terorisme di tanah air. Apakah berdasar kekhawatiran itu dan bagaimana sebetulnya relasi antar Taliban dengan jaringan terorisme dan kelompok radikal di Indonesia? Saya sudah terhubung dengan peneliti terorisme dari Singapura, ada Nur Huda. Selamat malam, Bang Nur Huda. Selamat malam, Mbak Nana. Bang Nur Huda, yang jelas nih, kalau kita bisa petakan ada 2 nih. Ada yang memang khawatir, seperti misalnya pernyataan eksplisit dari Ketua PBNU, Kiai Haji Said Agil Siraj. Ada yang tadi kita dengarkan Pak JK yang bilang tidak perlu khawatir. Nah, berdasarkan data, kekhawatirannya harus seberapa besar atau memang tidak perlu khawatir sama sekali nih? Tipologinya seperti apa kelompok teror yang ada sekarang? Ya, terorisme itu kalau ada aksi teror itu biasanya kalau yang diidolakan, yang dieluk-elukan itu kalah. Jadi kalau ini akan terjadi misalnya akan muncul teror apabila Taliban itu diserang oleh koalisi Barat misalnya. Kemudian kekecewaan itu atas nama solidaritas mereka kemudian akan melakukan aksi. Tapi kalau kemenangan seperti sekarang ini itu yang muncul adalah euforia. Dan saya ikut kelompok WhatsApp grupnya teman-teman di JI, di JAD gitu, ya reaksinya berbeda. Kalau di JAD malah yang pro ISIS itu nggak senang dengan kemenangan Taliban karena Taliban dianggap masih mengikuti standar-standar Barat lah, masih bernegosiasi, diplomasi. Tapi kalau yang ISIS itu senang, kalau yang JI itu senang banget gitu, karena mereka merasa bahwa mereka sudah berjuang 20 tahun, akhirnya mereka bisa mencapai tujuannya. Kita juga akan melakukan hal yang sama. Kira-kira itu dampaknya, tapi tidak akan muncul langsung kemudian ada terorisme langsung di mana-mana, itu nggak akan begitu prosesnya. Tapi yang jelas karena menurut saya, semangatnya, girohnya jadi naik begitu ya? Oh iya, girohnya luar biasa sekali dan itu patuh. Dan yang paling penting itu ya Mbak Nana ya, peran emosi itu penting banget. Karena emosi kesenangan dan ingin menjadi bagian dari khilafah, hidup di dalam dunia Islam itu adalah memang emosi yang kuat. Apalagi mereka itu selalu percaya konsep akhir zaman itu loh, eskatologi. Akhir zaman itu sebetulnya nggak hanya konsep yang ada di dalam Islam. Semua Abrahamic religion, Kristen, Yahudi dan Islam itu percaya hari akhir. Tetapi ada hadis khusus yaitu mereka percaya akan muncul sebuah pasukan dari Khurasan. Khurasan itu adalah menurut hadis dan dipercaya orang itu negara-negara ya termasuk Afghanistan hari ini. Okay. Dan karena kepercayaan akhir zaman itu nggak sedikit, karena saya kan wawancara, ketemu bahkan orang-orang yang ada di Syria itu alasan utamanya ya karena pengen mereka itu mati di tempat di mana disinilah keberkahan gitu. Itu memang aneh tetapi that is the power of belief gitu loh Mbak Nana. Oke, saya ingin ke Pak Wawan. Pak Wawan, itu hanya sebatas menaikkan moral atau sudah sejauh digunakan untuk rekrutmen, untuk penggalangan dana, untuk merencanakan aksi-aksi teror? Kita ada di posisi yang mana nih? Ya sekarang ini kita kan pantau terus nih. Keinginan kita bedakan antara penangkapan JI dengan peristiwa kemenangan dari Taliban. Karena kita nangkep dulu baru sana terjadi seperti itu. Sehingga ini sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan JI sebelumnya di pertama di mana dulu ada bom Bali 1 dan sebagainya. Memang ini kaitannya dengan Afghanistan itu kuat karena JI sebelumnya memang kolaborasinya dengan Al-Qaeda. Nah, tapi yang sekarang ini kan newcomer karena generasi muda ya sebetulnya terpisah itu. Tapi semangat itu bisa nyambung. Itu yang kalau misalnya kita tidak meliterasi, yang makanya yang tadi antisipasi itu lebih penting ketimbang nanti sudah meledak menjadi reaksi dan konflik sosial lebih sulit. Oleh karenanya kalau reaksi tadi macam-macam, yang masuk ke saya pun macam-macam. Mulai dari yang paling keras, sarkasme, sampai yang lunak dan lembut itu masuk komunikasi saya, baik dari daerah maupun dari luar negeri. Semua saya tanggapi secara baik. Pak Wawan, ini kan kita lihat yang tadi barusan di Mata Najwa itu ketika tim Densus 88 anti teror memang menangkap tersangka terorisme, sebagian diantaranya JI. Tapi Anda katakan JI yang ditangkap ini bukan JI yang berafiliasi dengan Afghanistan, JI angkatan pertama begitu ya? Ini anak-anak baru nih. Betul.
Karena JI yang pertama itu sudah datang ke sini dan dengan kami berbaur dengan sangat baik. Sampai sekarang terus kami komunikasi dan selalu memberikan kabar kalau ada perkembangan termasuk aksi teror. Bahkan mereka juga sebagian sudah tua, sebagian sudah sakit-sakitan, nggak ada yang meninggal, ada yang stroke dan sebagainya. Nah ini yang tentu generasi yang sebelumnya. Nah generasi yang ini terpisah sebetulnya. Saya selalu tanyakan apakah ada kaitannya? Enggak, ini sesuatu yang berbeda. Oleh karenanya kalau misalnya ada kekhawatiran euforia ini bisa menimbulkan yang lain-lain. Artinya yang tadinya... Saya boleh nanya ya? Silakan, Bang Farhan. Yang dimaksud terpisah itu artinya sumber ideologinya berbeda atau pemahaman ideologinya yang berbeda? Atau ini kelompok yang saling nggak kenal aja? Gini, kalau yang sebelumnya kan memang dulu di bawah kendali oleh Osama bin Laden. Dan dia juga ada pendanaan yang dari sana. Yang sekarang ini berbeda, nyari uangnya juga berbeda. Ideologinya sama dong? Ada kemiripan. Tujuannya jadi, seperti itu. Mungkin saya nanggapi ya Pak Wan. Ya. Kita nih harus belajar sejarah gitu. Umat Islam di Indonesia saya kira mempunyai perjalanan yang agak berbeda. Saya kira toleransi kita ini sangat tinggi. Tidak pernah kita dengar ada orang melakukan bom bunuh diri sampai yang terjadi di Bali tahun 2002 ya, kalau tidak salah. Nah, itu kan 2001 sampai sekarang nih 20 tahun yang lalu, 11 September nanti persis 20 tahun, itu dicanangkannya lah setelah ada attack kepada World Trade Center itu namanya War on Terror. Dan sebagai pembalasan kemudian Amerika melakukan satu operasi pendudukan ke Afghanistan dan kemudian tahun 2003 ke Irak. Yang katanya ada weapons of mass destruction, yang itu adalah omong kosong besar. Yang dibuktikan bahwa itu tidak pernah ada yang namanya weapons of mass destruction. Jadi ini narasi palsu sebetulnya. Narasi war on terror itu banyak narasi palsu. Dan menurut saya kita ikut terjebak dalam narasi palsu itu. Dan membawa seolah-olah Islam di Indonesia seperti itu. Nah, tapi terornya nyata kan? Nah itu harus diteliti. Saya katakan buku yang namanya Trevor Aronson saja, yang judulnya Terror Factory, dari 581 kasus di Amerika, yang katanya terror attack, itu hanya satu yang original. Kalau bom Bali itu buatan atau memang teror? Itu jelas sudah teror. Direncanakan teror dari awal. Ya tapi siapa yang buat? Maksudnya teror itu siapa yang buat? Siapa yang buat, Pak? Ya kelompok Amrozi CS, tapi kelompok Amrozi CS sendiri tidak tahu bahwa ada sebuah pabrik teror. Kenapa Kang Farhan Anda mau mengatakan apa? Bahwa yang dikatakan Bang Fadlizon itu tidak sesuai? Saya tidak menyangkal, tetapi saya ingin mengatakan bahwa narasi, persepsi, fakta jangan diadukan. Jangan di apa? Jangan diadu-aduin. Bukan diadu. Justru karena harus kalau dirunut. itu terjadi, itu bikin kita bingung, Pak. Saya ada yakin nggak dengan Islam di Indonesia? Menurut saya Islam di Indonesia toleran. Tidak pernah ada sejarahnya. Dari tahun 45, nggak ada tuh yang namanya bom bunuh diri. Ya, ada. Baru belakangan. Muhammad Toha bom bunuh diri, Pak. Nggak, itu kecelakaan. Kita bisa perdebatkan. Kita yang jelas ingin negeri ini damai. Itu saja. Sehingga masalah di dalam negeri Afghanistan jangan dibawa ke sini. Intinya itu. Ya karena itu, justru itu maksud saya, Pak. Itu yang terjadi di Afghanistan mempunyai sejarah panjang sendiri. Kalau mau kita runut lagi yang namanya Taliban itu dulu dibantu di dalam satu proses perang dingin oleh pihak Amerika sendiri. Al-Qaeda juga dibantu oleh Amerika sendiri untuk menghadapi Uni Soviet ketika itu. Dan Uni Soviet keluar. Saya kira ada tuh kan Charles Wilson's War. Jadi Bang Fadli, Anda mau bilang bahwa isu Taliban ini justru dikapitalisasi begitu oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri untuk kepentingan? Menurut saya, marilah kita lihat dan tunggu dengan jernih ya. Wait and see kita lihat, dan saya yakin bahwa apa yang terjadi di sana itu Amerika saja yang ada di ground, mereka bernegosiasi kok dengan Taliban. Bagaimana Kang Farhan? Karena kalau kemudian ini ada bias perang melawan terorisme nih, dieksploitasi dan sebagainya. Yang kita lihat di lapangan on the ground semua sangat masuk akal. Kita juga tahu para diplomat kita melakukan komunikasi yang sangat intens di Qatar bersama dengan perwakilan di sana. Tetapi pada saat bersamaan ya, ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Mungkin kita tidak perlu khawatir terornya, seperti kata Mas Nur Huda tadi sangat menarik. Kalau lagi menang, teror nggak akan ada, tapi ada glorifikasi. Pada saat bersamaan, di Afghanistan ada krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan akan mengundang kedermawanan. Maka pasti akan ada money transfer.
Ketika Digunakan money untuk transfer menggalang terjadi, dana begitu ya? iya, untuk kemanusiaan nggak ada masalah. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Ada nggak bocor di sana? Mungkin ada, mungkin nggak. Kita nggak pernah tahu. Pada saat bersamaan juga, bukan tidak mungkin akan ada para intelektual yang kemudian menulis buku tentang kayak semacam buku putih perjuangan Taliban. Begini, Kalau Bung, Anda ingin saya, meniru Taliban, ini saya loh boleh bukunya, potong gitu. sedikit aja. Saya Soal lempar ke- glorifikasi, soal. Begini, waktu tahun 1905, ketika Rusia dikalahkan oleh Jepang, orang-orang di Indonesia, para pejuang-pejuang kita, itu melakukan glorifikasi. Asia bisa mengalahkan Eropa. Itu seluruh dunia, Pak. Loh, makanya maksud saya, hal-hal itu tidak bisa terhindar, apalagi di era digital seperti sekarang. Oke. Orang bisa melakukan satu afirmasi, attachment, itu hal yang biasa, nggak usah kita khawatirkan. Bagaimana, saya ingin lempar ke Bang Nur Huda, bagaimana menengahi ini Bang Nur Huda, bagaimana melihatnya? Gini, ya saya kira kan diskusinya kan kemudian keluar dari fakta bahwa faktanya itu ada dua ya Bang Fadli ya, bahwa akar terorisme itu sangat dalam, tetapi juga ada boosternya. Ya akarnya itu jelas dari namanya Darul Islam itu, kemudian pada tahun awal 80-an itu mendapatkan momentum, sebagian dari mereka ke Afghanistan, dan individu-individu inilah yang kemudian terlibat di dalam aksi kekerasan. Hari ini boosternya itu adalah media sosial, dan media sosial itu kalau digital literasi kita nggak oke, tadi itu janji-janji muluk utopia yang misalnya nanti negara Islam semua permasalahannya selesai. Saya tidak mengatakan Islam di Indonesia bukan moderat, justru sangat moderat. Tetapi terjadi teror itu kalau ada tiga hal. Pertama 3N. N pertama itu adalah need, individual anxiety. Jadi eksistensial krisis, kok hidup gini-gini aja, sistem yang dibangun di negara kita kok nggak menyelesaikan masalah. Yang kedua itu narasi. Oh kita pakai Islam aja lah. Ini sudah terbukti, hadisnya begini. Lah kalau nggak ada digital literasi, atau kalau istilahnya Kunto Wijoyo itu mengatakan orang-orang Muslim Islam tanpa masjid. Jadi orang belajarnya itu tidak langsung, tapi hanya lewat jamaah Facebookiyah, kemudian jamaah Twitteriyah, jamaah Instagramiyah. Itu nggak bagus. Narasinya kena. Yang terakhir networknya itu ada begitu loh. Karena hari ini saja itu ada 11 orang Indonesia yang ditangkap di Afghanistan, tetapi bukan bergabung ke Taliban, tetapi ke ISIS. Dan yang ada juga yang sekarang di penjara di Semarang itu. Berangkatnya dari Aceh, kemudian sampai di Bangkok ketangkep, dipulangin. Network ada, orang ada. Ya. Saya mau nanggapi Anda tadi sedikit soal Darul Islam. Itu juga perlu kita bedah. Karena itulah pentingnya sejarah gitu ya. Darul Islam itu, saya menulis buku tentang hari-hari terakhir Kartosuwiryo. Ya, saya sejarawan, jadi saya ngerti sejarah gitu. Jadi kalau kita mau membedah itu, marilah kita bedah secara ilmiah. Ya, kenapa? Itu kan dulu dari laskar-laskar. Mereka kan merasa tidak terakomodir. Tapi bukan debat kita, bukan soal itu. Tapi banyak persoalan-persoalan politik, komunikasi politik yang waktu itu tidak selesai. Dan itu yang menciptakan kemudian tumbuhnya negara Islam, negara tentara Islam Indonesia. Itu dari, mereka adalah pejuang juga dulunya, adalah Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan lain-lain. Saya sependapat dengan komunikasi tadi, maka kami selalu mendekati, baik itu teman-teman yang sudah ex-alumni Afghanistan maupun yang masih di penjara sekarang, maupun yang sudah di luar penjara. Kami selalu komunikasi terus dengan maksud kalau untuk mendeteksi kalau misalnya ada kelompok yang yang ikut kebetulan dia tahu, bisa disampaikan. Kemudian ciri-cirinya seperti apa juga disampaikan. Hal ini itu sangat membantu karena ada faktor kinderen, faktor menurun dari orang tuanya ke sana. Itu sudah kita buktikan. Oleh karenanya kita selalu komunikasi bukan hanya dari dalam, tapi dengan luar negerinya juga sama. Karena anak-anak kita banyak yang terlibat pusaran kompleks, begitu Timur Tengah ada yang meledak. Tapi kami punya cabang di seluruh dunia, artinya punya perwakilan di seluruh dunia, yang itu bekerja sama untuk saling mengkomunikasikan. Termasuk itu ya Pak Wan ya. Kita harus membedakan antara Taliban dengan ISIS. Itu harus beda melihatnya gitu ya. Dan tidak bisa dimasukkan dalam keranjang yang sama seperti tadi juga Kang Farhan bilang. Memang beda, sekarang ada kecenderungan generalisasi dan simplifikasi. Semuanya tapi masuk keranjang ISIS yang itu sama. Pak, dulu itu didirikan oleh 3 negara. Kita akan bahas setelah pariwara ya Pak. Okay. Saya harus break dulu. Setelah pariwara kita akan bahas. Dan juga saya sudah menjanjikan ke Anda curhatan para pencari suaka Afghanistan di Indonesia. Mereka juga sempat demo dan sempat ricuh. Kemarin kita akan lihat seperti apa setelah pariwara.